Oke, halo anak-anak, kembali lagi di YouTube channel Ibu. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi pada manusia. Nah, di permulaan pelajaran kita hari ini kita akan mengetahui apa saja kompetensi dasar dan indikator pada pembelajaran kita pada saat ini, ya. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajaran itu pertama yaitu menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dan menerapkan pola hidup yang mendukung kesehatan reproduksi. Oke, adapun indikator pembelajaran kita pada saat ini yaitu pertama menjelaskan pengertian sistem reproduksi manusia, kemudian menjelaskan organ-organ sistem reproduksi beserta fungsinya, kemudian menjelaskan berbagai kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Kemudian yang terakhir yaitu menjelaskan upaya pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Nah, pasti anak-anakku sekalian bertanya, apa itu sistem reproduksi? Nah, pada materi ini kita akan belajar apa itu sistem reproduksi, ya. Oke, sistem reproduksi adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk menghasilkan individu baru dari individu lama. Pasti ada lagi yang bertanya anak-anakku, apa saja sih organ penyusun sistem reproduksi itu? Nah, untuk organ reproduksi terdiri dari pria dan wanita. Pada pria itu ada organ reproduksi dalam dan ada organ reproduksi luar. Sama halnya dengan wanita pun juga memiliki organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar, ya. Nah, pada pria, ya, memiliki organ reproduksi luar yang terdiri dari penis dan skrotum. Sedangkan pada organ dalam terdiri dari testis, saluran sperma atau epidermis dan vas deferens, kemudian uretra, dan kelenjar reproduksi. Nah, pada kelenjar reproduksi ini akan dihasilkan vasikula seminasi dan kelenjar prostat, kemudian ada juga kelenjar Gowper, ya. Oke. Kita masuk pada sistem reproduksi pria. Nah, Ibu akan menampilkan gambar organ reproduksi pria. Nah, pada gambar ini alat kelamin luar yaitu terdiri tadi dari penis dan skrotum, ya. Nah, penis ini dia berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai saluran sperma. Penis itu terbentuk dari otot tidak mengandung tulang, ya. Pada ujung penis terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut dengan kulup atau dalam bahasa biologinya sering disebut prepuse, ya. Jadi kulup ini yang dipotong pada saat seorang laki-laki akan dikitan, ya. Nah, kemudian alat kelamin luar yang kedua itu ada skrotum, ya. Nah, skrotum ini pada bagian berada di dekat penis. Jadi terdapat kantong yang terletak seperti lipatan-lipatan kulit, namanya skrotum. Pada skrotum ini terdapat dua buah atau sepasang testis atau buah sakar yang disebut biasa buah sakar, ya. Nah, yang berbentuk bulat telur. Jadi skrotum juga ini dia berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Kemudian adapun alat reproduksi kelamin pria yang dalam, ya. Yang pertama itu adalah testis. Nah, testis ini merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur. Kemudian memiliki jumlah dua buah atau sepasang dan tersedia dalam skrotum. Berdasarkan misalnya waktu 13 atau 14 tahun, testis itu memiliki atau mulai memproduksi
sperma atau sel jantan dan hormon testosteron. Kemudian sperma juga merupakan sel tunggal yang memiliki ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki. Nah, kemudian ada saluran sperma. Untuk saluran sperma, ya, sperma yang terproduksi di testis akan keluar melalui epididymis. Nah, epididymis ini merupakan saluran yang keluar dari testis. Pada saluran ini, sperma disimpan sementara waktu hingga berkembang sempurna dan dapat bergerak menuju saluran berikutnya, yaitu vas deferens, ya. Nah, vas deferens ini adalah saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra dan pekerjaan sebagai saluran sperma. Oke, kita lanjut pada organ reproduksi wanita. Nah, seperti tadi yang ibu bilang bahwa pada organ reproduksi wanita itu ada bagian dalam dan bagian luar. Nah, kalau alat reproduksi wanita bagian luar itu ada yang disebut dengan vulva, ya. Sedangkan organ atau alat reproduksi wanita bagian dalam itu ada yang namanya ovarium dan saluran kelamin. Nah, pada saluran kelamin terdiri dari tuba fallopi, kemudian rahim atau uterus dan vagina. Nah, pada wanita, ya, ibu akan menampilkan gambar. Kalian bisa lihat gambarnya organ reproduksi pada wanita. Ada terdiri dari uterus, ovarium, oviduct, folikel, kemudian corpus luteum, dinding rahim, endometrium, dan vagina. Nah, untuk alat kelamin luar wanita itu terletak di luar, yaitu vulva, labium, dan saluran kelamin. Nah, vulva yaitu suatu celah paling luar dari alat kelamin wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir, ya, oleh sepasang bibir. Nah, untuk alat kelamin dalam pada wanita atau perempuan itu ada ovarium. Nah, ovarium ini merupakan organ reproduksi wanita yang ada di kiri dan kanan rongga perut bagian bawah, ya. Nah, ovarium bersama dengan bentuk ada ukuran 4 cm kali 3 cm kali 2 cm. Di dalam ovarium ada kumpulan yang disebut folikel, ya. Nah, di dalam folikel inilah sel telur atau ovum berkembang. Nah, sel-sel oosit ini atau iming-iming berkembang sejak awal kehidupan seseorang perempuan dan mencapai kematangan setelah pubertas. Nah, folikel ini juga menghasilkan hormon perempuan yaitu estrogen dan progesteron pada setiap bulan. Jadi sel telur yang sudah matang akan dilepaskan dari ovarium. Nah, proses pelepasan sel telur dari indung telur ini, ya, disebut ovulasi. Ya, uterus atau rahim merupakan organ yang memiliki dinding yang ringan, kemudian memiliki bentuk seperti buah pir yang terbalik, ya, secara normal. Rahim berada di atas kantung kemih. Rahim juga berfungsi sebagai tempat perkembangan janin, ya. Dinding rahim atau endometrium ini memiliki peran dalam bentuk pembentukan plasenta. Nah, plasenta merupakan organ yang mempunyai nutrisi yang dibutuhkan bayi selama perkembangannya, ya. Nah, vagina ini merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Vagina tersusun atas otot-otot yang sangat elastis. Nah, selaput juga memiliki selaput membran yang disebut dengan selaput darah atau namanya selaput darah, ya, ini selaput darah. Nah, saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim adalah cervix, ya, atau leher rahim.
Nah, kita akan belajar mengenai apa itu oogenesis. Nah, oogenesis ini dimulai saat seorang perempuan mengalami atau seorang perempuan berada dalam kandungan ya. Nah, sel primordial akan membelah secara mitosis. Nah, membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid atau 2N. Ya, nah selanjutnya akan terjadi pembelahan secara bertahap baik pembelahan mitosis maupun meiosis. Nah, pada akhir peristiwa oogenesis dari suatu sel induk telur atau oogonium akan dihasilkan satu sel telur atau ovum yang bersifat haploid ya, dan 3 badan polar atau polosid. Jadi cukup sekian dulu materi kita pada saat ini.